Selamat malam kakak-kakak semuanya, bagaimana kabarnya? Tuhan kabar baik kakak. Ya, ini meet kita kedua dari terakhir ya. Sekarang pembelajaran kita ada 2 materi dan satu materi itu 1 JP, jadi ada 2 JP yang akan kita pelajari untuk yang akan materi kita untuk malam ini. Pertama itu refleksi rencana tindak lanjut, dan yang kedua persiapan bukti karya. Jadi langsung saja kakak-kakak saya izin untuk share screen untuk materi pertama. Ya, ini Kak. Umpan balik rencana tindak lanjut. Tapi sebelum kita ke materi, silakan kakak ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Kak. Silakan Kak untuk memimpin kita dan doa, memimpin doa. Halo Kak, silakan pimpin doa Kak. Kakak, Iya ya. tadi sempat terlempar karena ini masalah jaringan kakak saya ini. Oke baik, terima kasih kakak atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada meet malam hari ini yang baik terkait dengan kegiatan diseminasi PJOK kelas 4 yang diselenggarakan oleh BGD Kabupaten NTT di Kabupaten Sumba Timur. Izinkan saya membawa doa menurut agama dan kepercayaan saya, agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala pengetahuan dan hikmat, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh syukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk mengikuti kegiatan diseminasi PGG PJK ini. Kami mohon agar Engkau memberkati setiap langkah kami dalam kegiatan ini. Berkati juga kakak fasilitator yang akan memberikan ilmu pengalaman memfasilitasi kami dalam kegiatan sebentar ya Tuhan. Dengan kemampuan untuk menyampaikan segala sesuatu kami bisa dapat menyerap dalam setiap ilmu diberikan. Berkati juga pula kami sebagai peserta agar kami dapat menyerap ilmu yang disampaikan dengan baik dan menerapkan dalam tugas bertanggung jawab kami di satuan pendidikan kami masing-masing demi dan untuk anak peserta didik kami yang kami didik dan kami bina. Kami mohon agar Engkau memberikan semangat dan tugas kepada kami semua sehingga kita ini dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Jauhkan dari kami dari segala gangguan dan hal-hal yang dapat menghambat tercapainya tujuan kegiatan ini. Ampuni akan salah dosa yang kami perbuat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang berkenan Tuhan memberkati, yang tidak berkenan Tuhan mengampuni ya Tuhan. Cara Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sebagai guru, kesatuan pendidikan kami masing-masing, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami dalam setiap aktivitas, dalam tugas dan tanggung jawabnya kami masing-masing di satuan pendidikan, terutama dalam menghadapi ujian semester untuk peserta didik kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, ini doa, ini sembahyang kami, lewat Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, terima kasih Kak Kayan, kita kasih jempol dulu untuk Kak Kayan.
Oke, lanjut ya. Materi kita adalah RTL, umpan balik RTL atau refleksi dari rencana tindak lanjut. Perlukah saya ingatkan kembali kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan kita untuk sesi kali ini adalah kakak-kakak bisa memahami, satu, pentingnya memberikan umpan balik, dua, berbagi pengalaman saat pelaksanaan rencana tindak lanjut, dan yang ketiga, menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan, serta solusi yang ditawarkan dalam melakukan rencana tindak lanjut. Agenda itu yang pertama, memberikan umpan balik kepada peserta lain, dua, melakukan berbagi pengalaman saat pemaparan RTL secara bergantian di dalam breakout room, tiga, mengisi RTL, tiga, analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut PPKG PJOK. Agenda pembukaan 5 menit, 30 menit itu aktivitas 1, berbagi cerita pembuatan RTL, kemudian saling memberikan umpan balik secara bergantian di dalam breakout room. 10 itu mengisi RTL, 3 analisis, dan umpan balik rencana tindak lanjut PPKG PJOK. Nah, ini Kak. Ya, ada tadi. Ya Kak, ini pertanyaannya. Silahkan yang mau bercerita tentang praktik rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh kakak-kakak semuanya. Silahkan berbagi cerita Kak di sini. Apakah mendapat dukungan atau apa saja tantangan-tantangannya, serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Silakan Kak Indah, mungkin mulai dari Kak Indah. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam semua. Malam Kak. Pertanyaan yang di layar, bagaimana praktik rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu laksanakan? Apakah mendapat dukungan? Tentu ketika saya menyampaikan rencana tindak lanjut kemarin itu, saya mendapat dukungan dari kepala sekolah maupun teman-teman guru di sekolah. Di sini terus yang berikut lagi, apakah tantangan? Nah, mungkin tantangan yang mungkin nanti akan dihadapi saat pelaksanaan mungkin dalam rencana tindak lanjut ini kakak, mungkin masalah waktu itu tantangan. Terus kayak serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi sebagai guru tentu kita harus mempersiapkan diri, bagaimana kita memanage waktu yang baik dalam kita melakukan rencana tindak lanjut ini Kak. Mungkin itu dari saya Kak, terima kasih. Oke, Kak Indah sudah buat tugas atau belum? Video yang untuk RTL ini. RTL-nya saya sudah kakak, Ya, tapi videonya. saya sudah buat, tapi saya belum ini apa kakak taruh di tugas kakak. Oh, segera setelah ini Kak ya, soalnya sudah lambat ini. Oke, siap-siap. Soalnya saya harus periksa juga, harus nilai begitu Kak. Ini kemarin laptop masih ini apa nah ada kakak masih pakai untuk susun soal, nah kakak jadi saya belum pegang laptop sekarang kakak.
Berarti Ya, sekarang pakai HP ini. iya, saya semua pakai HP ini kakak. Diusahakan segera Kak ya, soalnya lambat ini. Oke, siap kak, Terus siap kak. kakak yang lain juga untuk videonya dan bukti dukung yang lain Kak, seperti notulen rapat, terus undangan dulu, undangan, notulen rapat, terus daftar hadir, daftar hadirnya, sama foto-foto kegiatan. Tapi yang lebih utama, kalau foto kan hanya pendukung saja. Yang lebih utama itu yang videonya. Nanti upload di RTL-nya itu Kak. Oke, kita kasih jempol untuk Kak Indah ya. Selanjutnya, silakan kakak-kakak yang lain berbagi apakah saja rencana tindak lanjut, bagaimana ini pelaksanaannya, terus apakah mendapat dukungan, apa saja tantangan-tantangan, serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Silakan Kak. Oke Kak, silakan. Silakan Kak Kayan. Baik, terima kasih kakak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya berkait dengan RTL yang dilakukan di komunitas belajar di sekolah KBS. Terima kasih, memang terkait dengan praktik rencana tindak lanjut yang saya lakukan mendapat dukungan dan respon yang baik, baik dari Ibu Kepala Sekolah selaku penanggung jawab di sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat yang memberikan motivasi dan dorongan yang baik, sehingga saya dapat mempresentasikan baik itu rancangan maupun rencana tindak lanjut dari kegiatan proyek yang saya sampaikan dalam komunitas tersebut. Adapun juga tantangan yang akan saya observasi sebelumnya berkaitan dengan kesediaan KON yang kurang di sekolah dengan memodifikasi tempurung kelapa menjadi KON untuk kegiatan pembelajaran PJOK. Namun dengan tantangan-tantangan yang saya dapatkan itu, puji Tuhan, peserta didik antusias sekali membantu saya dengan rekan guru untuk mengadakan tempurung kelapa sebanyak mungkin yang dibutuhkan untuk dapat menjadi bahan yang akan digunakan nanti. Adapun di situ saya sampaikan berkaitan dengan program yang akan dilakukan ke depannya. Ada tanggapan positif juga untuk berkolaborasi, di mana di situ ada mata pelajaran lain yang akan membantu kegiatan proses pembuatan proyek itu dengan target 1 minggu kakak. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut bahwa tempurung kelapa itu jikalau bisa diberikan ke warna agar bisa membedakan sesuai dengan kesukaan dari peserta didik. Ini juga menjadi tantangan dan solusi yang akan ditawarkan oleh peserta didik, baik juga sebagai teman sejawat juga yang memberikan motivasi berkaitan dengan proyek yang saya lakukan di sekolah kakak. Mungkin itu saja gambaran yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada kakak fasilitator. Oke Kak, kita kasih jempol untuk Kak Kayan. Silakan kakak-kakak yang lain bisa berbagi pengalamannya. Kak Febri. Selamat malam. Malam Kak. Untuk
RTL itu saya belum buat. Jujur saya belum buat. Besok mungkin rencana mau buat. Karena besok sekalian ujian, jadi pengawas pagi, pengawas siang. Di situ ada 2. Mungkin saya untuk duduk kawan-kawan yang tidak mengawas, saya suruh dengan kepala sekolah mungkin besok. Dan kalau dukungan pasti, karena semua pelatihan-pelatihan atau semua ini kepala sekolah pasti mendukung, mau PPG kah, mau PKG, kepala sekolah pasti mendukung. Yang penting di situ ada positif. Dan tantangannya itu tadi, betul kata Kak Indah tadi pada waktu. Jadi waktu itu kita ini terlalu banyak yang disibukkan dengan sudah pelatihan, sekolah sendiri juga belum ini tugas utama kita memang mengajar. Jadi waktu itu kita pilah-pilah. Jadi untuk ini saran untuk PKG selanjutnya kalau ada, jangan terlalu lama, 3 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 1 bulan setengah atau bagaimana seperti itu. Terlalu banyak materi, terlalu lama, jadi kita bosan sudah juga. Ya, nanti Untuk isi survei saya, Kak. Nanti ada Nah. survei itu, nanti isi di situ. Di terakhir-terakhir itu nanti ada penilaian tentang pelaksanaan, ada nanti di situ. kita juga kan fokus utama kita kan guru. Jadi waktu itu memang penting. Mana yang kita utamakan, tetap utamakan pekerjaan kita. Jadi ini waktu-waktu mepet sekali ini, kita mau ujian, urus nilai, tambah lagi ini kegiatan begini. Ya kita pintar-pintar sudah. Ya, Untuk tinggal satu kita kali. pintar-pintar untuk ini, ya kita pintar-pintar untuk cari waktu bagaimana. Ya kalau bisa besok mungkin saya bisa itu video. Tapi kalau yang foto-foto itu saya sudah buatkan video, kayak saya sudah edit. Tapi Oh iya. kakak bilang kan harus pakai video toh. Tahu besok Iya. itu bisa. Nanti bikin itu lampirkan saja, Kak. Nanti itu lampirkan saja, itu tidak apa-apa. Tapi yang paling utama itu adalah video, karena nanti kan bagaimana kita presentasi hanya foto-foto saja, begitu, Kak. Ya, besok saya rencana mau itu. Kalau jadi besok, tahu besok ini. Usahakan. Jangan sampai terlalu lambat, Kak. Terima kasih. Begitu saja. Oke, kita kasih jempol untuk Kak Febri. Kak Hendrik kemana sih tadi? Terlempar dia. Hanya terlempar ke masalah jaringan. Iya. Masalah audio juga kakak. Kalau Kak Hendrik, kakak dia ada WA, ada sampaikan ke saya kakak. Iya. Ya, saya WA ulang lagi kalau bisa untuk masuk ulang lagi, berusaha untuk masuk. Oh iya. Kakak, mungkin ada ketambahan dari saya berkaitan dengan RTL yang saya sampaikan tadi kakak. Iya, silakan Kak. Ya, terkait dengan bukti dukung yang saya lampirkan, itu yang kakak sudah sampaikan sebelumnya, itu sudah termuat dengan materi yang sebagai bahan presentasi sebanyak 9 slide. Kemudian ada notulensi, daftar hadir, kemudian dengan undangan kegiatan yang dilakukan waktu itu. Berkaitan dengan pelaksanaan RTL dan kegiatan-kegiatan ke depannya, terkait dengan proyek yang saya gunakan, saya mencoba berkonsultasi dengan rekan sejawat dan bahkan ibu kepala sekolah menggunakan proyek ini sebagai asesmen akhir di kegiatan pembelajaran. Mengapa? Di situ sudah tertuang beberapa aspek penilaian yang akan dilakukan. Begitu Oke, pula Kak Kayan. dengan Kak Kayan. sejawat bisa. Halo Kak Kayan. Iya kakak. Bisa Kak Kayan ini tampilkan apa namanya itu? Materinya itu, materi yang kakak pakai untuk
untuk presentasi itu. Bisa kakak tampilkan ya? Oke, siap kakak, Supaya kita saya sama-sama lihat, Kak. tampilkan dulu. Izin Oke, saya saya stop. share. Oke, silakan, Kak. Sudah bisa terlihat kakak? Iya, bisa. Ya, bisa. Kayak tadi itu sudah, Kak, perbesar dia. Ini terlalu kecil lagi nih. Kayak tadi tuh, Siap kakak. yang awal tadi. Sabar kakak, saya coba ini. Begini kak, Terus, Kak, terus. masih kecil kakak? Terus, dia masih kecil. Oke, bisa. Kalau begini kak, Ya, bisa, Kak. oke. Ini halaman judul. Ya, sudah. Dalam bentuk PDF kakak. Kemudian yang kedua, judulnya. Header yang awalnya tadi cover. Yang kedua judul, kegiatan, proyek yang menjadi rancangan dan rencana tindak lanjut. Yaitu kreasi Ya, lanjut. font dari Lanjut itu, tumpul Kak. Lanjut, Kak. kelapa. Ya, judul kan biasa. Semua judul. Ya, latar belakang ada. Latar belakang, Terus, ya. Silakan baca, Kak. tujuan program. Nah, tujuan program ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendesain, membuat alat peraga, olahraga yang orisinal. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik, melatih siswa dalam menggunakan alat dan bahan untuk membuat produk. Yang kedua, menumbuhkan rasa kepemilikan, memastikan siswa terlibat aktif dalam seluruh proses pembuatan alat peraga. Yang berikut, meningkatkan kesadaran lingkungan, di mana mengajarkan siswa untuk memanfaatkan bahan-bahan bekas yang berada di lingkungan peserta didik. Yang terakhir, menjadikan sesuatu yang bermanfaat, yaitu memperkuat kerjasama kelompok kolaborasi, yaitu memfasilitasi siswa untuk bekerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama, Kak. Oke, lanjut, Kak. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Itu capaian pertama, siswa mampu mendesain alat peraga olahraga yang unik dan fungsional. Langkah-langkahnya, guru memberikan contoh-contoh untuk olahraga dari bahan daur ulang. Siswa melakukan bertukar pikiran untuk menghasilkan ide desain dari font yang akan dirancang. Siswa membuat sketsa desain terkait dengan font yang akan dikerjakan nanti. Indikator ketercapaian, setiap siswa mampu membuat sketsa desain alat peraga olahraga yang berbeda-beda. Kemudian capaian yang kedua, siswa mampu membuat alat peraga olahraga sesuai dengan desain yang dibuat. Kemudian langkah-langkahnya, guru memberikan bimbingan dalam proses pembuatannya. Yang kedua, siswa bekerjasama dalam kelompok untuk membuat alat peraga. Indikator ketercapaiannya, semua kelompok berhasil membuat alat peraga olahraga sesuai dengan desain yang telah dibuat. Capaian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi dan manfaat alat peraga yang dibuat. Langkah-langkahnya, guru memfasilitasi diskusi tentang fungsi dan manfaat alat peraga. Kedua, siswa mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas.
Indikator ketercapaian setiap siswa mampu menjelaskan fungsi dan manfaat alat peraga yang dibuatnya. Ya, lanjut Kak. Ya, berkaitan dengan struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah, skala programnya yaitu kelas 5, masih C. Waktu selama 1 minggu yang ditargetkan. Kemudian tempat ruang kelas dan lapangan terbuka atau lapangan olahraga. Mitra, guru PJK, guru IPA, guru Bahasa Indonesia, dan guru kelas 5 itu sudah termasuk juga sebagai tematik serta tenaga kependidikan yang ada di ruang pendidikan. Yang dimana ada peran yang terlibat. Halo Kak Kayan. Halo Kak. Iya, iya. Lanjut Kak. Menitik mendokumentasikan proses hasil proyek. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Sekolah kami memiliki kapasitas yang cukup untuk ruang kelas yang luas dapat digunakan sebagai tempat kerja kelompok. Lapangan olahraga dapat digunakan untuk Ya, lanjut Kak. Terus di bawahnya lagi supaya kita lihat tantangannya. rencana evaluasi. Itu guru mengamati proses kerja siswa selama pembuatan alat peraga. Dokumentasi itu mengumpulkan foto dan video selama proses pembuatannya. Agar memberikan kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat kepuasan dalam kesulitan yang mereka alami. Kemudian presentasi hasil karya setiap kelompok akan mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas. Oke, lanjut Kak. Kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangan beberapa peserta didik kemungkinan kesulitan dalam membuat desain atau mengoperasikan alat saat kegiatan berlangsung. Solusi yang akan saya ambil yaitu memberikan bimbingan secara individu atau kelompok kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Tantangan yang kedua adalah keterbatasan daur ulang. Solusinya juga mengajak peserta didik untuk mencari bahan daur ulang di lingkungan sekitar sekolah atau di rumahnya. Kemudian ketiga, keamanan bahan yang akan digunakan. Mempertimbangkan bahan yang digunakan saat pembuatan proyek inovasi PON yang terbuat dari tempurung kelapa. Guru membimbing dan menjelaskan penggunaan dan pentingnya menjaga keselamatan, terutama menggunakan bahan-bahan barang tajam kakak, yaitu pisau dan sejenisnya saat membersihkan tempurung kelapa. Di situ perlu untuk menjaga diri sendiri dan menjaga temannya, baik itu di kelompok lain maupun di dalam kelompoknya. Oke, seperti itu untuk materi tayangannya sebanyak 9 slide kakak. Oke. Jadi semua sudah termasuk di dalamnya. Dari judul, tujuan, dan lain sebagainya, latar belakang, termasuk tantangan dan solusinya. Sudah masuk semua. Terima kasih Kak Kayan. Selanjutnya saya minta untuk kakak yang lain memberikan umpan balik atau refleksi terhadap yang kakak yang buat. Silakan Kak. Kak Indah, silakan Kak Indah. Oke, baik. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya.
Oke, mungkin untuk umpan balik dari saya ini, rencana tindak lanjut yang Kakak rencanakan ini sangat sangat pas untuk di kalangan anak-anak SD gitu Kak. Karena mereka belajar dari apa yang mereka lihat dan mereka dapat buat, dan apa yang mereka buat itu mereka dapat gunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga seperti yang Kakak yang sudah rencanakan tadi, yang sudah Kakak yang jelaskan itu, dan sangat-sangat bermanfaat bagi peserta didik di sekolah. Dan dalam pembuatannya juga tidak rumit itu Kakak. Jadi sangat-sangat pas untuk di kalangan anak SD. Mungkin dari saya itu Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Indah. Kita kasih jempol untuk Kak Indah. Kak Hendrik, silakan Kak Hendrik memberikan tanggapan. Halo Kak Hen. Atau Kak Hen kalau memang terkendala dengan suara, bisa sampaikan di kolom chat Kak. Ya, umpan balik dari saya sedikit saja. Kakayan sudah menampilkan apa yang diminta dari pertanyaan itu, dan untuk bahan tayangnya serta tantangan dan solusinya ini sudah benar, dan bahan yang dipakai adalah bahan-bahan yang ada di sekitar. Itu yang dimanfaatkan, dibuat supaya dia lebih bermanfaat lagi daripada terbuang-buang. Dan di situ sumber daya yang ada banyak. Nah, itu aset kekuatan yang ada di sekitar itu yang Kakayan manfaatkan untuk pembuatan proyek ini. Ya, intinya adalah bagaimana kita melibatkan peserta didik dan mengaktifkan mereka saja, Kak. Buat mereka merasa memiliki proyek itu, terus mereka bisa bekerja sama, bisa memunculkan kreativitas-kreativitas yang mereka miliki, Kak. Oke, saya rasa untuk refleksi dari RTL ini sudah cukup. Untuk materi RTL sudah cukup. Izin Kakayan untuk stop share dulu supaya kita lanjut ke Terima kasih materi Kakak. selanjutnya. Terima kasih Kakak atas ini masukan-masukannya. Mohon izin saya matikan share screen-nya, keluar dari share screen. Oke, siap-siap Kak. Oke, untuk materi selanjutnya adalah persiapan bukti karya, Kak. Jadi ini adalah tugas terakhir dari kakak-kakak. Selebihnya nanti adalah penilaian dan lain sebagainya. Nanti kakak-kakak bisa lihat juga di LMS masing-masing. Dan ini adalah pengantar dari bukti karya, Kak. Untuk materi kedua kita. Nanti bukti karya itu akan kakak-kakak upload juga di PMM, Kak. Nanti menu bukti karya itu ada seperti ini. Nanti kakak-kakak bukti karya yang kakak buat itu akan kakak-kakak masukkan di PMM. Oke, untuk topik pembahasan alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Terus yang kedua itu mengunggah bukti karya di PMM. Ini ada dua topik pembahasan kita untuk
materi pengantar bukti karya ini. Selanjutnya alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Ya, ini perjalanan peserta program PKG PJOK mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-5 itu pembukaan dan materi orientasi, terus lanjut ke pembelajaran asinkron dan tatap maya. Pada minggu ke-6 itu hari keberangkatan untuk tatap mukanya, terus pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi. Selanjutnya adalah hari kepulangan. Nah, terus minggu ke-7 sampai minggu ke-10 itu pembelajaran asinkron dan tatap maya lagi. Terus minggu ke-11 itu unggah dokumentasi bukti karya. Dan minggu ke-12 itu penutupan. Jadi kita sudah sampai di minggu ke-10 ini. Nanti minggu ke-11 itu mengunggah bukti karya. Dan minggu ke-12 itu penutupan. Ini yang kita lewati ini sudah terlalu panjang dan berakhir nanti di minggu ke-12, Kak. Jadi jangan patah semangat, kita sudah sampai di ujung ini. Kita harus tetap semangat saja menjalani ini semua biar perjuangan kita selama 3 bulan ini bisa kita selesaikan, Kak. Itu harapan dari saya dan harapan kita semua, saya rasa ini. Oke, selanjutnya adalah ini. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, dan wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi dari fasilitator. Nanti akan divalidasi, nanti saya akan validasi dan kalau sudah divalidasi baru diunggah di PMM, Kak. Nah, kriterianya untuk karya berbentuk video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Nah, untuk gambar ini usahakan memakai, misalkan kalau pakai HP itu yang gambarnya bagus. Dan selama ini saya rasa kakak sudah buat video itu bagus. Untuk gambarnya sudah bagus. Hanya ada sebagian yang masih belum memakai wireless atau mikrofon, Kak. Jadi suaranya itu tidak terdengar dengan jelas. Tapi di videonya Kak Yusuf yang lalu, yang terakhir itu bagus karena Kak Yusuf sudah memakai wireless atau mikrofon itu. Nah, seperti YouTuber itu. Jadi dia lebih profesional rasanya apa ya? Kalau video itu memakai mikrofon itu. Jadi kita dengarnya jelas, terus gambarnya jelas, jadi kita lebih semangat untuk menonton itu, Kak. Terus selanjutnya, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi untuk apa? Untuk bukti karya yang kakak unggah nanti itu tidak ada unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Terus selanjutnya
Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapat surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nanti ada apa namanya? Ada surat persetujuan, Kak. Nanti ada tempat ini, ada surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali dari peserta didik itu untuk diambil gambarnya. Nanti ada filenya itu nanti saya bagikan. Terus yang keempat ini karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Misalkan kakak mau buat apa? Nanti kan ada bentuknya itu bisa video, bisa modul ajar, terus berbagi praktik baik. Nah, itu. Nah, misalkan kalau dalam bentuk modul ajar itu adalah karya kakak sendiri dengan yang sudah kakak pelajari, yaitu backward design itu. Misalkan kalau mau memilih mau membuat bukti karya dalam bentuk modul ajar, itu adalah kakak yang buat sendiri, bukan karyanya orang lain yang kakak buat atau yang kakak copy langsung paste begitu, tidak. Jadi karya sendiri, Kak. Terus selanjutnya alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Ini alur validasinya, tapi sampai di sini ada yang ditanyakan, Kak? Mungkin ada yang kurang jelas dengan penjelasan saya, silakan kakak untuk raise hand. Bisa ditanyakan, Kak. Oke, silakan, Kak. Kak Kayan. Baik Kakak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya berkaitan dengan bukti karya yang akan dirancang, akan dibuat di masing-masing pendidikan, terutama kami sebagai peserta, berkaitan dengan bukti karya yang disampaikan tadi. Mungkinkah ada kegiatan seperti pembuatan proyek menyambung dari rencana tindak lanjut dari menggerakkan KBS itu, apakah itu tidak bisa kita pakai atau kita gunakan sebagai bukti karya dalam kegiatan diseminasi ini untuk ini bukti karya yang akan diupload nanti? Itu pertanyaan yang pertama, Kakak. Terus pertanyaan yang kedua, kita bisa menggunakan modul ajar sebagai bukti karya dengan menggunakan desain dibuat. Apa itu kita bisa gunakan itu yang kedua. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran menggunakan desain dibuat kita melakukan pengambilan video sampai keseluruhan sesuai dengan modul ajar yang digunakan. Mungkin 3 itu kata yang saya tanyakan, saya kembali. Oke, untuk project itu misalkan kakak mau buat video, ya toh? Ya Kakak. Mau buat video, itu video pembelajaran, Kak. Video pembelajaran yang materinya itu yang 3 itu. Misalkan apa namanya? Pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau SEM. Nanti itu ambil yang salah satu dari itu, Kak. Nah, Siap Kakak. itu satu. Terus misalkan kakak mau buat modul ajar juga sama. Nanti bisa modul ajarnya itu ambil yang pendidikan gerak. Itu satu.
Terus misalkan kakak mau ambil pendidikan kebugaran dan misalkan kakak mau pilih kan pendidikan kebugaran, pendidikan gerak sudah. Saya mau ambil SEM saja. Ya silahkan buat SEM begitu Kak. Ya, Oke, dan untuk materi untuk modul ajar itu dalam bentuk backward design Kak. Dalam bentuk backward design. Nanti itu hanya modul ajar saja yang misalkan kakak mau buat modul ajar. Jadi dalam bentuk backward design seperti yang sudah kakak pelajari itu. Terus yang terakhir itu apa tadi Kak? Saya belum ini apa tadi? Nah, yang terakhir itu berkaitan dengan video pembelajaran yang dilakukan berdasarkan modul ajar yang dibuat dengan berpedoman dengan backward design. Iya Kak, ya. Jadi pembelajaran yang kakak mau rekam itu harus sesuai dengan modul ajar yang backward design itu Kak. Siap, Kak. Oke, silakan untuk Kak Indah. Ada pertanyaan Kak Indah, silakan Kak Indah. Oke, terima kasih Kak. Mungkin saya mau bertanya, mungkin tadi sudah terjawab dengan Kak Kayan ini apa, tapi berkaitan dengan bukti karya ini Kakak, apakah hanya harus buat mod, contohnya saya kan dalam ini bukti karya ini saya rencananya mau buat itu SEM itu Kakak tentang pertandingan bola voli Kakak. Iya. Apakah saya harus buat modul lagi kok Kakak? Iya Kak, ya. Soalnya itu yang akan kakak ikuti nanti di SEM itu. Sama kayak yang kita buat di apa pas tatap muka itu Kak. SEM-nya itu seperti itu, tapi nanti ada alurnya yang kakak apa juga di apa memakai modul ajarnya. Jadi itu Iya. iya Kak. Pikirnya saya langsung di itu Di masuk video dalam. SEM-nya saja. Iya Kak. Kan ada itu kan pembelajaran Kak. Jadi supaya jelas pembelajarannya itu model SEM, tapi Iya, alurnya itu seperti apa. Nah, itu yang kita jelaskan di modul ajar itu Kak. Begitu. siap Kak. Oke. Berarti terjawab semua Kak ya. Siap Kakak. Terus ini alur validasi bukti karya untuk PKG. Nanti seperti ini Kak. Izin saya, aduh. Terlihat Kak atau tidak? Tunggu. Saya pakai ini. Oh. Nah, nanti buka semua modul itu apa? Yang ini sebelah sini nih. Terus ada bukti karya. Unggah draft bukti karya ini. Berbagi bukti karya ini yang akan kakak unggahnya itu di PMM Kak nanti ini. Bisa ini kalau yang ini di LMS Kak. Kalau yang ini yang ada di LMS, kakak bisa unggah di sini juga. Unggah draft bukti karya ini. Mengunggah menu bukti karya di sebelah kiri. Refleksi bukti karya ada nanti itu. Mengikuti sesi virtual bersama fasilitator dan berbagi bukti karya. Salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi ini di sini ada tempatnya Kak. Unggahnya itu di sebelah sini. Unggah draft bukti karya di sini. Terus ini refleksinya kita nanti terakhir itu 1 JP itu untuk refleksi bukti karya.
Dan berbagi bukti karya itu nanti akan kakak dari PMM itu nanti ambil linknya itu bagi lagi di sini. Begitu Kak. Wih, terlalu kecil ini. Nanti materinya ini saya bagi saja Kak ya, supaya kakak bisa pedomani ini untuk pengumpulan bukti karya ini. Supaya kakak-kakak tidak bingung-bingung bagaimana cara unggahnya dan lain sebagainya nanti ini. Saya akan bagikan nanti ini Kak. Dan pastikan bukti karya itu bisa dibuka, buka aksesnya nanti Kak itu. Jangan sampai terkunci dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan akses. Nanti kakak akan bagi supaya dia publik atau bisa dilihat. Dan nanti untuk bukti karya ini Kak, dia harus tepat waktu untuk pengunggahannya itu. Tidak bisa dia lewat dari waktu, jadi itu yang akan menjadi perhatian kakak-kakak. Nanti tanggal berapa terakhir Kak? Kayan tanggal 10 ya? Sama kakak, saya buat kembali jadwal kakak. Ya? Ya. Oke. Saya buka jadwal dulu kakak. Siap Kak. Tanggal Oke, 10 kakak. kalau tidak salah itu. Tanggal kakak. Di refleksi itu tanggal 10 Sekarang ya? sudah tanggal 3. Tanggal 10. Ya, kita Ya. refleksi bukti karya itu tanggal 10 Kak. Ya, tanggal Itu terakhir 10. Jadi tetap Maya. kakak diharapkan tanggal 9 itu sudah unggah bukti karyanya Kak. Bisa berupa modul ajar, terus video yang tadi itu bisa. Tanggal 9 Kak terakhir itu untuk pengunggahan bukti karya, karena dia ini ada batas waktunya yang tidak bisa kita lewati ini Kak. Untuk terakhir ini tidak bisa kita lewati ini. Jadi kalau ada kesempatan sebentar atau besok mulai kerja sudah ini bukti karya dan tugas-tugas yang lain juga Kak. Tugas-tugas yang masih kakak tunggak itu harus selesai sudah tanggal 9. Oke, selanjutnya. Nah, ini bentuk ini persetujuannya itu, Kak. Untuk persetujuan yang diminta tanda tangan dari kepala sekolah dan untuk kakak sendiri nanti itu. Nama peserta PKG PJOK dan tanda tangannya di sini. Ini dengan menandatangani formulir ini centanglah pada kotak di samping pernyataan. Ada ini klik tautannya di sini nanti. Terus ada kotak-kotak yang harus kakak checklist dulu baru print ini dan tanda tangani kasih di kepala sekolah. Nanti ada linknya Kak. Nanti saya bagi ini. Nah ini praktik baik. Misalkan kakak mau pilih praktik baik. Ini ada pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa
refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen, PDF, atau video. Nah, ini. Praktik baik itu dia isinya seperti ini, Kak. Jadi refleksi modul dari modul 1 sampai modul 3 itu apa yang kakak-kakak pelajari, kakak-kakak akan membuat refleksi. Misalkan kakak mau pilih praktik baik. Terus misalkan kakak mau pilih video pembelajaran, itu ada di sini, di praktik pembelajaran ini. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Kalau kita kan di lapangan, toh, jadi pembelajaran di lapangan. Terus peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Videonya ini, Kak, video praktik pembelajaran ini. Dengan ada dokumen-dokumen lain pendukung itu. Seperti modul ajar dan lain sebagainya. Supaya jelas kakak mengikuti alur dari modul ajar itu baru membuatkan video pembelajaran, Kak. Nah, misalkan kakak mau pilih RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Nah, ini untuk modul ajarnya itu bisa memilih 3 model pembelajaran itu yang materi pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau sport education model. Nanti materi ini akan saya bagi, Kak, supaya jelas kakak ini mau pilih yang mana. Sambil kakak memikirkan sudah sebentar, saya ambil yang mana begitu, Kak. Nah, ini bukti karya. Misalkan kakak mau ambil praktik baik, jadi ada kategorinya di sini ini praktik baik. Tinggal klik yang ini, nanti dia akan berubah sudah. Misalkan praktik baik atau praktik ini pembelajaran, video pembelajaran atau RPP atau modul ajar, nanti kakak buat di sini. Terus bentuk karyanya seperti apa? Kakak ada pilihan di sini, Kak. Contoh pembelajaran matematika, ini judulnya misalkan. Kalau kakak kan mau buat apa begitu. SEM misalkan. Judulnya, deskripsinya, deskripsi singkat saja. Nanti kakak tinggal isi di sini. Terus selanjutnya adalah unggah berkas di sini. Nah, nanti ini dalam bentuk PDF. Unggah berkasnya, misalkan dalam bentuk video. Klik video di sini, terus ada link YouTube-nya, tinggal kakak bagi di sini, Kak. Linknya yang sudah di-upload di YouTube itu, tinggal kakak copy, kasih pindah di situ. Untuk URL video itu. Terus selanjutnya ini adalah jenjang. Nanti kakak pilih yang tidak terkait jenjang. Terus selanjutnya mata pelajaran atau modul project ini nanti kakak pilih di sini, tidak terkait mata pelajaran. Tidak terkait kelas, ini pilih di sini nih. Temanya, tema apa, sarana prasarananya yang dibutuhkan. Unggah lembarnya di sini. Misalkan ini jenjangnya. Ya, ganti dengan SMP, Kak, ini di sini nih. Misalkan SD, tulis SD, terus SD kelas berapa. Mata pelajaran apa, tulis sini. Ini ada semuanya, Kak.
Ini ada menu-menunya di sini nih. Ya, jadi tampilannya nanti setelah dirubah itu akan seperti ini, Kak. Klik kumpulkan. Kalau sudah ini apa? Ada di bagian bawah itu kumpulkan. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Terus baru terakhir itu kumpulkan. Jangan lupa klik kumpulkan, Kak. Kalau sudah terkumpul, maka akan diunggah sudah tuh. Nah, misalkan di sini praktik pembelajaran, kategorinya video, misalkan video, terus tautan YouTube, ini sama juga ini. Lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK. Terus ini pagar guru belajar, pagar lagi murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Oke, ini pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan dan mengunggah draft bukti karya. Kalau misalkan dia bentuk RPP atau modul ajar, dia akan modelnya seperti ini, Kak. Tunggu. Kita kembali ke atas dulu ya. Kalau kakak memilih kategori praktik baik, nanti modelnya akan seperti ini. Proyeknya itu. Terus kalau dalam misalkan kategori praktik pembelajaran, video pembelajarannya, nanti dia akan kelihatan video di sini nih. Dan bagikan linknya itu di sini, di link sini nih. Ini sama ini dengan ini. Praktik pembelajaran. Terus ini kalau kakak mau pilih modul ajar, dia akan bentuknya seperti ini. Bukti karya itu dalam bentuk PDF. Baru unggah berkas di sini ini. Judulnya jangan lupa itu hashtag tadi itu yang ini. PKG PJOK, guru belajar, murid belajar ini. Nah, ini kategori RPP atau modul ajar. Baru di bawahnya unggah berkas, unggah lembar persetujuan bukti karya, dan klik kumpulkan. Itu langkah terakhir itu yang untuk mengunggah bukti karya di LMS, Kak. Jadi kakak akan berbagi dulu di PMM, baru mengumpulkan di LMS. Jadi ada dua tempat kakak untuk mengunggahnya ya. Nah, ini apakah Anda yakin nanti akan muncul model begini nih?
Fasilitator melakukan validasi. Fasilitator menyatakan bukti karya yang Anda kumpulkan sesuai dan secara otomatis diterbitkan pada fiktur karya, bukti karya di PMM. Ini kumpulkan sudah ini. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Nanti ada ininya, ada evaluasi dari fasilitator untuk bukti karya itu. Misalkan kakak sudah mengumpulkan, tetapi masih ada yang mau dirubah begitu. Itu tidak bisa dirubah lagi, Kak. Dia akan berubah ketika dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Nanti ada ininya. Terus bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fiktur bukti karya di PMM. Kalau sudah disetujui semua, divalidasi, nanti silakan unggah di PMM. Dan setelah itu nanti ini lagi berbagi lagi di LMS, begitu Kak. Kakak kumpulkan dulu di LMS, habis itu saya validasi, setelah divalidasi kalau sudah oke, kakak upload lagi di PMM, setelah itu baru kembali lagi di LMS, kakak berbagi lagi di LMS, begitu Kak. Alurnya seperti itu. Terlalu kecil ini. Nah, nanti ketika sedang diperiksa atau sedang ditinjau, dia akan model seperti ini, Kak. Bukti karya merupakan salah satu fitur pada platform Merdeka Mengajar dan sebagainya ini. Bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, jadi tidak bisa kita ambil-ambil orang punya pekerjaan baru kita kumpulkan, begitu Kak. Status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Nanti akan berubah setelah kakak unggah di LMS itu, dia akan berubah seperti ini Kak nanti. Terus selanjutnya, putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Jadi nanti kakak akan kumpulkan dulu di LMS. Nah, di situ saya validasi. Kalau memang belum sesuai, nanti saya akan kasih tahu di KKK atau saya akan infokan di KKK. Oh, ini belum sesuai, nanti tambahkan dengan ini, tambahkan dengan ini, perlu dilengkapi lagi. Setelah itu, setelah oke, baru di bukti karya yang kakak buat itu diunggah ke PMM. Nah, peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali. Setelah diperbaiki itu, misalkan, oh ini belum sesuai, nanti KKK memperbaiki lagi, nanti minta validasi lagi di saya, begitu. Validasi kembali oleh fasilitator, jika sudah sesuai baru unggah di PMM, begitu Kak. Sebaliknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis.
Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nanti ada tempat untuk mengecek validasinya ini, Kak, di LMS. Nanti kakak akan pantau terus ini. Selanjutnya, ini apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan. Misalkan tadi itu ada perbaikan-perbaikan, nanti akan kelihatan di sini perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian. Lihat penilaian. Jadi dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Terus ketiga itu klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Oh ini di sini nih, perbaiki. Misalkan perlu perbaikan, misalkan ininya dari saya, nanti akan kelihatan perlu perbaikan, nanti kakak akan melakukan perbaiki di sini nih, klik perbaiki baru buat ulang atau disempurnakan lagi pekerjaannya. Nah, setelah itu baru apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah. Oh ini berkas Anda ini X. Terus untuk menghapus dokumen sebelumnya. Oh nanti kakak akan hapus kalau misalkan belum sesuai, klik ikon itu untuk hapus dan unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Oke, jadi nanti misalkan ada yang perlu perbaikan itu kakak tinggal X ini, itu artinya terhapus dan akan unggah ulang di situ. Ini putusan. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Nah, ini nanti akan kelihatan di sini. Kalau sudah sesuai, apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nanti akan kelihatan di sini, Kak. Bukti karya lulus kurasi ini atau validasi ini. Silakan menunggu bukti karya Anda terbit di PMM. Nah, setelah divalidasi nanti akan terbit sendiri di PMM, Kak. Aman sudah kalau sudah bentuk begini, yang tinggal kita tunggu terbitnya. Nah, ini statusnya nanti ada menunggu terbit. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Nanti ada kelihatan di sini umpan baliknya di sini nih. Terus bukti karya Anda sudah dapat dibagikan ke teman sejawat. Nanti akan kelihatan di sini, Kak. Lihat bukti karya, ya klik itu. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM.
Nah, ini ada di sini nanti. Nih, buka PMM, terus buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. 2, klik karya saya. Nah, ini karya saya ini yang di sini nih. Dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Ya, nanti akan otomatis kalau sudah mengunggah itu baru kelihatan di sini karya saya. Berarti ada karyanya kakak ada di situ nanti. Terus 3, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Oh, cara membagikan bukti karya Anda nanti kakak akan membagikan bukti karya. Ada umpan baliknya itu nanti Kak. Nanti kakak bisa berbagi sama teman-teman atau rekan-rekan sejawat atau di komunitas itu di sekolah bisa juga. Pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Ini contoh tombol bagikan karya. Tinggal kakak klik bagikan karya di sini. Terus ini untuk kebutuhan PPKG PJOK gunakan opsi salin link. Oh, salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, setelah di-upload ke PMM, nanti klik salin linknya itu atau copy link, nanti baru pindahkan ke LMS, Kak. Linknya itu saja yang dibagikan di LMS. Nah, ini bentuknya nanti kalau sudah di LMS. Ini berbagi bukti karya ini. Selanjutnya silakan Bapak Ibu bagikan bukti karya yang telah diunggah di PMM pada forum ini agar bisa dapat saling berbagi. Nah, tulis jawaban nanti di sini, Kak. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu menampilkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsi saja. Ya, deskripsinya saja yang bisa dirubah nanti. Nah, ini nomor 7. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Ya, nanti ini tugasnya saya. Saya akan lihat bukti karya yang diunggah itu sama tidak dengan yang divalidasi. Jangan sampai beda lagi itu. Tanya jawab seputar bukti karya. Silakan Kak untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaannya misalkan dari YouTube atau dan lain sebagainya selama ini bagaimana? Apakah ada kendala? Sama kayak ini Kak Kayan yang lalu itu. Yang saya tidak bisa buka akses itu. Ya. Jadi pastikan video itu sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Nanti itu publik itu maksudnya Kak. Klik bagian bagikan atau share pada bagian bawah video. Klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Nah, ini contoh-contoh yang di privat atau di setel untuk pribadi nih Kak. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi ini tidak bisa kita buka tuh. Dia hanya yang mengupload itu saja yang bisa buka ini.
Jadi kalau orang lain tidak bisa. Nah, nanti seperti ini. Ini dia publik ini. Bentar. Saya kasih besar dulu. Ini privat ini. Berarti tidak bisa dibuka. Nah, ini kalau yang publik itu dia di sini dia. Publik ini. Oke, selanjutnya kendala video tidak tersedia tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Ya, jadi perhatikan juga hak cipta, Kak, untuk pemilihan musik atau background itu. Nanti ada biasanya YouTube itu dia akan memblok, jadi tidak bisa dibuka karena kita menggunakan background itu atau background itu yang ada hak ciptanya. Nanti jangan, lebih baik kalau mau membuat musik itu nanti cari yang background yang tanpa hak cipta itu ada Kak. Musik-musik yang bisa dipakai untuk tanpa hak cipta itu ada nanti itu. Kakak-kakak bisa ambil itu. Misalkan kakak mau pilih atau mau taruh background di video pembelajarannya. Terus ini apa ini? Oh, ini masih di privat ini. Contohnya kalau di privat itu seperti itu. Copyright, kemudian kunjungi dan pilih konten. Kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika iya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda ini. Nanti terkait latar-latar musik atau background ini, Kak. Dia biasanya ada hak cipta itu. Jadi dia terblokir sendiri oleh YouTube, tidak bisa ditayangkan begitu, Kak. Lebih baik jangan pakai background saja, Kak. Oke, terima kasih. Nah, silakan kakak untuk izin Kak, saya akan membagikan pedoman. Pedoman lalu di mana dia? Oke, di mana dia? Bentar Kak, saya lihat dulu untuk materi kita hari ini. Nanti saya akan bagikan di kakak ya.
Oh ini aja. Siap, Kakak. Untuk pengantar bukti karya ini, supaya kakak bisa buat jadikan pedoman. Itu Kak, materinya ada di situ. Saya sudah kirim di grup. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan Kak terkait masalah bukti karya ini atau tugas terakhir ini. Mungkin dari saya, Kakak. Ya, silakan Kak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada sesi terakhir ini berkaitan dengan bukti karya yang akan kita unggah, baik itu mulai dari draftnya sampai pada validasi-validasi yang dilakukan oleh kakak fasilitator dan mengunggah juga di pada PMN. Kakak juga sudah membantu kami memfasilitasi, sudah memberikan kami materi berkaitan dengan tugas akhir ini di PKG PJOK diseminasi. Hal-hal yang mungkin saya tanyakan kakak berkaitan dengan praktik baik berkaitan dengan pembelajaran, sahabat Kak selip kembali yang tadi praktik baik berkaitan dengan pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam bentuk dokumen ataupun video. Izin Kak, berkaitan dengan yang ini, apakah kami bisa merefleksi kegiatan pembelajaran di diseminasi ini? Hanya merefleksi apa yang kami dapatkan dari awal kegiatan selama kurang lebih 3 bulan kegiatan kita di diseminasi PJOK, terkhususnya untuk kelas 4 ini Kak. Mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua dan ketiga itu sudah sangat jelas karena sudah pernah di aksi nyata juga ada, sudah pernah berbuat, baik itu di praktik pembelajaran maupun modul ajar yang digunakan berdasarkan desain dan kuat. Ini terkaitan dengan praktik baik Kak yang saya mau tanya. Refleksi masalah apa yang kakak dapatkan di sini? Ya, refleksi Yang itu kami Kak. dapatkan. Iya, iya. Oke, saya langsung jawab saja Kak ya. Ya Kak. Untuk praktik baik yang dimaksudkan di sini adalah kakak akan merefleksi modul itu Kak. Dari modul 1 itu mulai dari apa materinya, modul 1 itu dari awal sampai akhir Kak, dari modul 1, modul 2, modul 3 begitu Kak. Itu saya rasa akan lebih ribet lagi untuk praktik baik ini Kak. Soalnya dia akan berbagi ke komunitas atau misalkan kalau kita kan akan mengumpulkan ini guru PJOK. Nanti di situ kakak menjadi narasumber, itu praktik baik itu Kak. Dengan waktu yang sedikit, misalkan sekarang kan kita sedang sibuk-sibuknya Kak untuk penilaian dan lain sebagainya, untuk apa akhir semester ini, penilaian akhir semester ini. Jadi saya rasa untuk praktik baik, tapi kalau kakak mau tertantang juga untuk melakukan praktik baik, silakan juga. Tapi jangan sampai nanti akan jadi blunder saja Kak ini. Soalnya ini kakak akan merefleksi modul dulu, merefleksi modul berapa hari misalkan, terus
berbagi praktik baiknya, mengumpulkan guru-guru ini, dapat menginspirasi guru lain ini. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Jadi kakak akan berbagi dengan guru-guru lain, misalkan mengundang guru-guru di kecamatan, misalkan guru-guru olahraga, dan untuk menjadi narasumber nanti kakak akan berbagi praktik baik ini, masalah modul itu dari modul 1, apa yang kakak pelajari, modul 2 seperti apa, modul 3, sehingga guru-guru yang tempat kakak berbagi praktik itu ada inspirasi, begitu Kak. Itu saya rasa akan memakan waktu yang lumayan panjang Kak. Belum lagi kakak akan merefleksi modul dulu, terus mengumpulkan orang-orang, sementara sekarang kan sedang sibuk-sibuknya kita Kak. Bukan saya mengarahkan untuk memilih yang lain, tapi terserah kakak saja. Hanya saya perlu ingatkan lagi masalah waktu itu, jangan sampai sudah lewat waktu baru kakak belum kerja, padahal mau ada yang gampang, kenapa memilih yang susah begitu Kak? Baik kakak, terima kasih atas masukan yang diberikan. Oke, Uh, tapi kalau kakak mau memang juga tidak apa, saya tidak nih, saya memberikan kebebasan saja di kakak, tapi saya hanya memberikan pertimbangan saja Kak. Pertimbangkan juga siap waktu yang kakak. Terima sekian. kasih banyak kakak. Oke. Oke, Silakan baik, kalau ada kakak. pertanyaan Nanti yang saya lain akan terkait. mencoba. Oke kakak, lanjutan daripada itu, terima kasih kak, berkaitan dengan praktik baik tadi, memang sesuai yang kakak jelaskan itu memang agak rumit sekali berkaitan dengan waktu yang kita akan gunakan nanti. Jadi saya akan masuk pada pilihan antara pilihan kedua atau ketiga kak. Nanti saya akan pelajari kiat-kiat yang akan dikerjakan sesuai yang dibagikan tadi untuk mengambil sikap apa bukti karya apa yang saya harus lakukan. Berkaitan dengan draft kakak, draft bukti karya ini kami upload baru nanti baru actionnya kak, atau itu sudah yang dimuat di kegiatan bukti karya kak. Oke, untuk draft itu maksudnya misalkan kakak mau ambil video pembelajaran atau modul ajar misalkan ya. Nah, kakak akan Ya, upload dulu di LMS, di draft itu. Draft itu adalah bentuk yang masih mentah begitu Kak, masih belum saya validasi, belum saya periksa. Itu anggap saja kakak sedang menyodorkan laporan atau tugas di situ, di draft itu, unggah di draft itu nanti. Draft bukti karya nanti itu. Nah, kakak upload di situ dulu, baru saya periksa. Nah, setelah saya periksa, saya validasi, dan lain sebagainya, saya nilai, oh ini masih kurang, ini masih begini, ada perbaikan-perbaikan. Nanti setelah diperbaiki, setelah oke, saya validasi, baru kakak silakan upload di PMM. Kalau yang sudah divalidasi itu. Terus upload di PMM. Habis itu kalau sudah diupload di PMM, tunggu terbitnya kapan. Nanti link yang kalau misalkan sudah diupload di PMM itu, link dari PMM itu di copy itu, pindahkan ke LMS lagi, ada di bawah, di bawah dari Meet kita kali ini nih Kak. Ada, sebentar. Dia ada di sini. Sabar ya. Siap kakak. Ini kelihatan ini atau tidak? Belum kakak. Oh, belum Mungkin ya? saya jaringan yang ini belum bergerak di slide itu. Oh.
Sudah? Sudah kelihatan? Sahabat kakak, saya refresh ini apa? Jaringan. Sudah kelihatan ini, Kak? Atau belum ini? Sahabat kakak, gimana? Oh, jaringan di laptop ya. Atau saya screenshot saja, Kak, ya? Kakak, di cek saja kakak. Saya screenshot, Kak, ini. Oke, sudah kakak. Ya, sudah? Sudah kakak, saya sudah lihat. Oke. Jadi, nanti bukti karya yang kakak, ini maksudnya draft itu, yang ini yang belum jadi, Kak. Maksudnya yang belum divalidasi. Kan kakak sekarang akan membuat bukti karya, toh? Iya kakak. Nanti unggahnya di draft ini. Unggahnya di sini. Unggah draft bukti karya. Sudah? Siap, siap kakak. Iya. Oke, kalau sudah diunggah draftnya, nanti di situ saya akan periksa. Iya, Saya iya. akan periksa nilai dan lain sebagainya. Kalau sudah divalidasi, sudah oke. Nah, nanti saya akan minta kakak untuk upload di PMM dengan alur yang tadi itu yang sudah saya bagi di grup itu. Iya, Ada kakak. alurnya nanti itu. Habis kalau sudah di-upload di PMM, nanti link dari PMM itu copy dia baru bawa ke sini, berbagi bukti karya lagi, dibawa di LMS lagi. Klik yang BK3 ini, berbagi bukti karya ini. Nanti di sini tempat klik link itu, copy di sini, sudah aman sudah. Kalau sudah masuk di sini aman sudah. Begitu, Kak. Mungkin itu saja kakak. Terima kasih banyak kakak atas penjelasannya. Oke, untuk materinya dan cara mengunggahnya itu saya sudah bagikan di grup. Nanti itu bisa dijadikan pedoman atau panduan, Kak, untuk mengunggah bukti karyanya. Dan perlu saya ingatkan kembali, jangan sampai lewat dari tanggal 9 untuk mengunggah draft bukti karya itu. Soalnya saya harus validasi satu-satu nanti, Kak. Nanti itu kan membutuhkan waktu yang lumayan lama, Kak, untuk validasi dan lain sebagainya itu. Jadi saya mohon ini untuk kali ini jangan sampai lambat dalam pengerjaan bukti karya karena ini adalah tugas terakhir, Kak. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kakak-kakak yang lain, silakan, Kak. Kak Febri, Kak Indah, silakan kalau ada pertanyaan. Mantap sudah. Oke, kalau sudah mantap, aman. Berarti ini sudah 95 menit. Kita sudah 2 JP ini, Kak. Kalau sudah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan kakak berbagi di grup apa kendalanya. Mohon di-share di grup, Kak. Kendala dan lain sebagainya.
Kalau ada praktik-praktik juga yang sudah kakak buat, silakan bagi juga di grup supaya menginspirasi teman-teman yang lain. Oke Kak, kita tutup saja. Saya kembalikan ke ketua kelas. Untuk Adi Mercy, tolong berdoa untuk kita. Kalau masih dengar. Halo Ibu Mercy. Halo Ibu Mercy. Ibu Mercy. Masa kakak yang tolong dulu untuk menutup ini supaya kita selesai. Baik kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kakak ketua. Izinkan saya menutup kegiatan tatap maya pada malam hari ini, dan izinkan saya menggunakan berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala pengetahuan dan hikmat, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Kami mohon agar Engkau memberkati seluruh peserta, termasuk kakak fasilitator yang memfasilitasi kami dalam kegiatan pada malam hari ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai guru dan yang kreatif dan inovasi dalam mengajarkan pembelajaran PJK di satuan pendidikan kami masing-masing, menerapkan ilmu yang telah kami dapatkan dalam pembelajaran yang kami barusan diperoleh. Dalam kami dalam kerjaan surga, kami mohon berkat-Mu atas seluruh peserta didik yang kami didik di satuan pendidikan kami. Berkatilah mereka akan memiliki tubuh yang sehat dan bugar, serta memiliki semangat yang tinggi dalam berolahraga. Ya Allah, terima kasih juga sudah melewati kegiatan simulasi ini tadi dari awal, pertengahan hingga berakhirnya tetap maya ini, ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, tuntun dan sertai kami dalam proses pembuatan bukti karya yang akan kami lakukan pada masing-masing peserta kami di satuan pendidikan kami, sehingga kami bisa dapat laksanakan dengan baik dan menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kami, baik di LMS maupun di PNM, berhubungan juga dengan kegiatan dan tugas tanggung jawab kami di satuan pendidikan kami masing-masing. Ampuni akan salah dosa yang kami perbuat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang berkenan Tuhan memberkati, yang tidak berkenan Tuhan mengampuni, ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam surga, pertemukan kami pada tetap maya berikutnya. Ini doa, ini sembahyang kami, ya Tuhan. Ini dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, terima kasih Kak Kayan. Kita kasih jempol untuk Kak Kayan dan kita semua. Oke Kak, izin saya matikan rekaman.